Jumpa kembali rekan-rekan sekalian di Ngobrol Santainya Vokal Channel. Nah, kali ini kita kedatangan seorang tamu gitu ya, tamu yang sudah tidak asing gitu ya, asing di telinga maupun asing di tubuh yang lain gitu. Ya, kita kedatangan teman kita, harus mengucapkan selamat dulu nih ya, selamat dulu karena ini ada Kak Lasma Natalia di sini gitu ya. Baru selamat dulu ya, awal Mei kemarin ya, Mei pertengahan ya kemarin ya, kepilih jadi direkturnya LBH Bandung ya, Lasma ya. Terpilihnya sih dari awal bulan, Bang. Tapi dilantiknya baru pertengahan karena COVID. Ya, ini yang baru ya. Kok situasinya lagi pandemi kayak gini, akhirnya kepilih jadi satu badan. Sebelum nanti kita lebih jauh, kok saya mungkin sering ya, maksudnya karena aktif di isu lintas agama dan ini ketemu dengan salah satu desk-nya di LBH Bandung itu tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan. Tapi kalau boleh sedikit awal dulu deh, LBH Bandung itu ngapain aja sih selain marah-marah katanya? Canda. Intinya sih itu lembaga advokasi. Dia termasuk NGO lah ya, Bang ya, tapi memang isu khususnya itu di bantuan hukum. Yeah. Nah, kalau teman-teman sering dengar, sebenarnya itu kita bukan ini ya, yang dikuatkan itu soal bantuan hukum struktural. Jadi, nggak melulu soal sidang atau pendampingan litigasi kalau anak hukum bilang, tapi termasuk pendidikan ke masyarakat, advokasi kebijakan, terus penelitian yang lain-lainnya gitu, karena itu termasuk hal-hal yang mendukung nanti si advokasi hukumnya gitu sih, Bang. Ya, banyak ya lingkup kerjanya Selja ini luar biasa ya, banyak. Hampir semua kayaknya buruh diurus gitu, kebebasan beragama diurus, lingkungan diurus karena gitu. Bantuan hukum kan, jadi semua yang membutuhkan bantuan hukum ya mau nggak mau kita dampingi gitu sih. Oke, ya kita nggak mau rumit-rumit dulu deh. Nah, kita mau nanya dulu. emang Lasma awalnya niat ya di sana? Nah, cita-cita masa kecil bukan itu? Bukan. Oh, bukan. Panjang ini ceritanya kalau ini atau enggak. Boleh sedikit lah. Waktu kecil sebenarnya cita-citanya jadi apa sih? Kalau waktu kecil? Dulu kecil ya, sebelum masuk Unpad lah. Maaf, sebut aja Unpad, nggak apa-apa. Sebelum masuk Fakultas Hukum tuh dulu pinginnya kedokteran. Oh, sama. Anak kedokteran gagal aku nih. Dulu aku nggak tahu lah istilah-istilah si ujian masuk universitas itu kan macam-macam tuh, Bang. Pokoknya sebelum yang SNPTN zaman aku itu, aku cobain lah semua fakultas kedokteran, UI, USU, UI, USU sama apa gitu, aku lupa satu lagi, nggak ada yang masuk. Terus pas SNMPTN, aku ambil IPC. Tahu nggak, ini taktis banget karena aku merasa sayang cuma punya 2 pilihan IPA. Aku ambillah satu lagi pilihan IPS, jadi IPC. Nah, tapi itu dulu aku nggak tahu ini yang kayaknya sama dari dulu. Jadi aku dulu cita-citanya jadi dokter, itu dokter ke pedalaman. Wow, mulia sekali ya. Jadi kayak dokter-dokter yang kayak ini loh, nolongin orang-orang yang nggak mampu. Karena menurutku tuh akses kesehatan tuh dulu mahal. Karena kan berhubung orang tua, yang ngerti lah ya kondisi orang tua dan sebagainya, aku ngerasa kok ke dokter tuh mahal banget sih gitu. Kok orang buat sehat aja untuk ngecek kesehatan mahal. Jadi kayak gue pengen jadi dokter, tapi dokter yang menolong banyak orang, ceritanya gitulah cerita mulianya. Nah, terus gagal jadi dokter, singkatnya pas mau kuliah, akhirnya karena kedokteran umum nggak bisa, aku turunin level lah. Kedokteran gigi aja, yang penting dokter. Nah, pilihan kedua, aku ambil tuh hukum Unpad. Karena menurutku, tau nggak sih, passing grade-nya kecil. Jadi aku pasti bisa masuk. Waduh, ada yang tersinggung ini, bilang passing grade-nya kecil. Nggak tersinggung gua, enggak. Iya, gitu juga dulu ya, enggak ya? Nggak, karena mungkin dulu bandingnya kedokteran, Bang. Terus teman-temanku tuh pada masuk ITB. Biasalah orang Sumatera kan orientasinya kalau nggak ITB, UI, kedokteran gitu. Kedokteran dimanapun. Nah, terus yang ketiga tuh aneh loh. Aku ambil apa coba? Kesehatan masyarakat. Jauh banget kan, tapi itu tuh kayak baseline aman lah, gue pasti lulus kuliah gitu lah. Dan aku ngerasa kalau kesehatan masyarakat masih ngomongin kesehatan dan masyarakat. Intinya tuh, dan aku nggak duga yang lulus itu malah si hukum Unpad. Oke. Gitu. Tapi aku seneng karena di Bandung. Jadi cita-citanya dulu pokoknya pengen kuliah di Bandung, apapun lah jurusannya yang penting di Bandung. Nggak pernah ke Bandung, tapi kayak
ya biasa lah ya, aku mungkin karena dari kota kecil, tapi itu Lasma di Bukit Tinggi ya? Iya, Bukit Tinggi di Sumatera Barat kan. Nah, terus orientasi semua anak SMA sana adalah masuk ITB dan di Bandung atau UI gitulah. UGM tuh iya, tapi kayak cuma 1-2 orang, kecuali dia memang senang banget sama Jogja. Jadi salah satunya itu sih, akhirnya nyemplung deh di Fakultas Hukum. Oh gitu ya. Jadi nggak cita-cita dari awal juga. Iya. Terus emang akhirnya jadi di hukum akhirnya itu ya pasti ya. Ya ceritanya Bunga kemarin juga sama, mirip gitu ya, sama ceritanya Iyok juga mungkin sama anak-anak IPA yang akhirnya masuk jadi bermain dengan semua filosofi dan pasal-pasal itu gitu. Nah selama kuliah berarti emang kepikiran udah mulai, tapi memang kalau nggak salah dari kecil memang Lasma kayaknya punya kepedulian tinggi ya sama orang-orang yang katakanlah melihat yang akses aksesnya kurang gitu. Mungkin karena mama sih, karena mama tuh orang lapangan, dia memang pegawai negeri tapi orang lapangan, jadi dia suka cerita kayak dia kayak semacam punya apa ya, kelompok-kelompok kecil di masyarakat untuk programnya dia, terus dia suka cerita, Kak kasihan, dia ngomongin lah siapa, kesusahannya apa, kesulitannya apa, terus problem-problem kemiskinan yang gitu-gitu, terus jadi kayak dari kecil tuh aku udah dicekokin sama hal yang begitu tanpa sadar gitu loh Bang. Padahal mama nggak ada niat untuk ngarahin ke sana. Iya, mama tetap pengen kamu dapat duit banyak ya. Karena ditentangkan dulu awalnya di LBH Bandung. Masuk LBH tuh nggak boleh. Ah iya, boleh cerita dikit nggak dulu? Kenapa sih kebayang gitu, maksudnya kuliah jauh-jauh dari Bukit Tinggi kan rata-rata, apalagi orang tuh berharap anaknya pasti nanti ya lulus, kalau gitu udah cari duit lah. Kalau bisa kan pasti kamu diharapinnya ke law firm yang keren lah atau apa. Segera ambil ini. Kenapa intinya berduit ya? Ya LBH juga ada duitnya, cuman nggak seberapa. Sorry Bang, ada telepon. Nah terus? Nah gimana? Kalau gimana masuk LBH? Apa ya, biasalah akhirnya tuh aku tuh kan orangnya nggak tahu ya, dari dulu tuh gampang banyak telepon. Dari dulu tuh orangnya gini, apa yang dipercayakan ke aku tuh kayak aku harus kerjakan dengan maksimal. Jadi tipe orangnya kayak yaudah apa yang di depan mata syukuri, kerjakan gitu. Jadi waktu masuk Fakultas Hukum yaudah berusaha menerima meskipun bingung ini apa gitu ya, dulu kan belajarnya matematika, biologi, kimia gitu, terus belajar terus ya ada perjalanan yang lain sih sebenarnya, lebih perjalanan pribadi soal kerohanian. Nah tapi di masa-masa itu akhirnya mencari tahu sebenarnya setelah lulus kuliah minimal atau 15 ingin jadi apa gitu. Nah singkat cerita menjelang lulus kuliah mulai bingung kan, ini mau kemana gitu. Cuma aku tuh kan kebetulan dulu waktu kuliah bergaulnya cukup inilah ya, sama orang-orang yang suka baca buku dan orang-orang yang literasinya tinggi. Dia sering baca buku, salah satunya tuh aku baca buku biografi sebenarnya. Nah, di buku biografi ini, sebenarnya biografi Anand Budi Nasution. Oke. Gue nggak tahu. Ya, aku nggak tahu dulu Anand Budi Nasution. Aku nggak tahu dulu Anand Budi Nasution itu siapa. Cuma kayak wah ini karena hukum kan, jadi banyak baca biografi tentang orang-orang tokoh hukum. Singkat cerita di dalam buku itu dia cerita tentang lembaga bantuan hukum LBH dan semuanya lah. Tapi itu aku bener-bener tau nggak sih Bang, masih baca yang kilat gitu, terus kayak oh ya udah LBH gitu. Menjelang lulus kuliah mulai mikir mau kemana ya gitu. Dulu tuh aku punya cita-cita. Dan di tahun aku hendak lulus itu, si lembaga ini belum buka kayak belum penerimaan lah. Ya, terus kayak kan menunggu itu buka, saya harus cari yang lain dong gitu. Maksudnya untuk memperdalam ilmu. Aku nggak suka di law firm, aku nggak suka masuk perusahaan, aku nggak suka masuk bank. Jadi kayak dicoret-coret tuh hal-hal yang aku nggak suka. Jadi kayak yaudah aku sukanya apa gitu. Kenapa kamu nggak tahu? Itu kan mewah-mewah semua gitu. Kenapa nggak suka yang hal-hal yang lumayan basah seperti itu? Nggak tahu sih Bang, pokoknya nggak suka aja dari nggak. Kalaupun aku masuk law firm, tapi itu kayak aku akan sangat pilih sih law firm-nya bergerak di isu apa dan misalnya kan mereka ada pengkhususan tuh ya, jago di mananya gitu. Nah, singkat cerita, kebayangnya si LBH ini gitu. Kalau bahasa kita mah waktu merenung apa dan sebagainya itu ya dapat ilham lah ke LBH ya, gitu ya. ilham
Terus jadinya? Aku cari lembaga bantuan hukum tapi di Bandung gitu. Kenapa nggak ke Jakarta? Nggak tahu, waktu itu aku merasa kayak udah di Bandung aja deh dulu, karena aku cita-citaku tuh bukan kota gitu, tapi ada visi yang bukannya tujuan yang lebih besar, maksudnya tuh soal yang tadi kan masyarakat sosial itu tadi lah, gitu-gitulah. Udah akhirnya masukin tuh ke LBH Bandung, dan aku nggak tahu LBH Bandung tuh NGO atau semacam lembaga advokasi gitu, nggak tahu. Datang rapi, baratnya kayak orang mau sidang gitu ya, masukin CV, lamaran dan sebagainya. Itu aneh. Awalnya aku email Bang, karena nggak jawaban aku datengin kantornya. Terus ternyata mereka pas buka Kalabahu. Kalabahu, ya betul. Nah, jadi kayak gayung bersambut nggak sih, aku mau cobain, terus mereka pas Kalabahu tuh biar yang lain tahu, Kalabahu tuh apa? Sistem kayak semacam sistem rekrutmen ya. Ya, rekrutmen. Jadi kalau kita mau gabung ke LBH harus ikut Kalabahu, tapi kalau ikut Kalabahu nggak harus jadi staff. Ya. Ya semacam itulah sistem pendidikannya mereka. Terus yaudah aku akhirnya masuk di tahun itu, udah beres lulus kuliah, itu pas beres sidang daftar. Ya udah akhirnya nyemplung sampai sekarang gitu sih Bang. Jadi memang bener-bener nggak diniatin ya dari awal ya? Enggak. Tapi memang satu kelebihannya mungkin karena dari awal kayaknya pengen punya hati buat masyarakat, buat ini buat itulah kayaknya. Cirinya Lasma kayaknya begitu, punya hati yang tergugah gitu. Di LBH waktu itu pertama kali ngambil gasnya apa yang pertama? Dulu aku malah dipercayakannya tuh bagian litbang. Oke. Penelitian dan pengembangan gitu. Terus akhirnya banyak ngurusin soal kerjasama. Tapi kan di LBH tuh gini Bang, dia misalnya bisa aja di bagian advokasi atau PSDHM, pendidikan masyarakat. Tapi mau nggak mau peran yang lain ya. Advokat publiknya tetap melekat. Jadi meskipun aku di litbang, aku tetap nanganin kasus, dampingin, advokasi gitu sih. Jadi pengalamannya bisa luasnya di sana gitu. Ya. Dari kebanyakan kalau nggak salah kemarin nggak tahu ya. Kalau saya ngeliat kebanyakan Lasma di lingkungan ya isunya atau di awal-awal tuh KBB malah ngurusinnya, kebebasan beragama dan perkawinan. Terus dari kebebasan beragama perkawinan mulai ke perempuan dan anak sebenarnya. Jadi kalau kasus perempuan, dan gini sih, itu perempuan dan anak karena problemnya di LBH nggak ada perempuan. Ada, tapi paling 2 atau 3 gitu, jadi dikit banget. Ini wilayah yang cukup ini sih ya, didominasi oleh maskulinitas ya. Terus udah itu sering tuh dikasih akhirnya kasus lingkungan. Dan kasus lingkungan pertama aku tuh cukup besar, bukan cukup besar ya kampanyenya cukup kuat, ya? Jadi kayak gitu, iya, jadi muncul, Abang, aku ingat kok Abang komen waktu masuk koran waktu itu. Enggak, waktu itu saya ngeliat fotonya Lasma ada di pikiran rakyat kalau nggak salah, sambil nunjukin surat gitu, kayak lagi nagih surat utang gitu. Padahal itu surat gugatan ya. Nah terus akhirnya dikenalnya gitu, kalau nggak kasus perempuan, isu-isu lingkungan. Sampai terakhir itu memang banyak advokasi di isu lingkungan. Tapi sebenarnya aku tuh sukanya isu agraria. Tapi agraria tuh sama lingkungan akan beririsan lah ya. Tapi sebenarnya enak nggak sih kerja di situ, Mas? Kamu secara personal? Nggak gini. Kemarin kita udah ngundang beberapa ya. Jadi maksudnya kan kita lihat ada perspektif dari yang dosen, yang dulunya di aktivis juga, ada yang di law firm gitu kan. Ada juga yang akhirnya di lembaga penelitian gitu. Nah, Lasma sendiri kan ini di lembaga yang paling banyak isunya di advokasi sebenarnya gitu. Enak nggak sih sebenarnya? Enggak. Jujur ya. Enak nggak? Enggak. Kalau ditanya enak atau enggak enak sih Bang. Karena satu, beban kerjanya sebenarnya tinggi banget. Terus dituntut untuk bisa paham berbagai isu gitu. Beda dengan kalau misalnya ada NGO yang dia spesifik gitu kan. Jadi aku ngerasa kok kerjanya itu aja. Jadi dia perdalam ilmunya juga menurutku lebih punya kesempatan gitu. Bukan kesempatan sih, beban kerjanya nggak sebanyak di LBH gitu. Sedangkan di LBH pertama kali masuk LBH ya, waktu itu adalah direkturnya ngomong ke aku gini, pengabdi bantuan hukum itu dia harus paham mendampingin, dia harus bisa penelitian, maksudnya tuh penelitian tuh sebenarnya based on kasusnya kan, berdasarkan kasus,
tapi dia bisa harus turun ke masyarakat, pendidikan, organisasian. Jadi kayak, ini semuanya kita harus punya kemampuan itu gitu. Dan itu melekat. Belum lagi kalau isu, ya kan, orang datang ke LBH, dia nggak lihat, dia, ya ibaratnya dulu kalau mungkin anak-anak hukum Unpad seringnya, ya kan orang nggak lihat kamu lulus tuh sebagai jurusan hukum pidana atau hukum perdata, semua hukum harus kamu pahami gitu. Nah itu tuh terasa gitu kan. Kemana aku backgroundku tuh kan pidana sebenarnya, tapi seneng Han dulu. Terus kesini ya akhirnya harus mengerti HTN, harus mengerti ketenaga kerjaan, harus mengerti isu-isu yang lain sih Bang gitu sih sebenarnya. Jadi capek ya sebenarnya. Ya, mungkin lebih kayak gini sih, beban kerjanya cukup tinggi itu besar, sih, bukan ya? beban. Cuma ya dinikmatin sih, karena ada hal lain yang sebenarnya kayak, ya ini yang memang disenangi gitu, yang nggak bisa berbohong juga. Mau lari kemana, baliknya ke sini lagi gitu sih. Oke, saya lihat beberapa teman-teman tuh kadang-kadang memang menjadikan NGO atau lembaga yang concern di isu advokasi itu akhirnya jadi batu loncatan juga gitu ya. Maksudnya cari pengalaman dulu lah, itu masa-masa kita mengabdi dulu gitu kan, sebelum akhirnya nanti kita cari yang lebih ini lagi gitu. Tapi Lasma kayaknya udah lama ya, dari tahun berapa dia udah? Dari 2013. 12 ya, sekarang udah tahun ke-7 berarti. Wow. Ya. Kok betah gitu, nggak pengen pindah ke yang lebih keren gitu, ngambil yang itu. Bang, kalau godaan banyak. Dari awal tahun aku di LB aja tuh udah diminta kantor hukum lah, terus pernah diminta untuk jadi dosen lah, diminta untuk pindah ke lembaga lain lah, yang gitu-gitu ada sih Bang. Entah kenapa sampai sekarang itu tuh aku masih kayak kayak masih merasa gini, bagianku tuh masih di sini gitu, ada yang belum diselesain aja. Jadi ya akhirnya nggak memutuskan untuk nggak ambil yang lain gitu sih, karena ada nggak masa-masa, tau nggak sih Bang, kalau kayak kurva tuh kayak masa-masa kayak ini mau naik atau turun nih gitu kan. Ada tuh masa-masa kayak gue pengen keluar, bukan karena godaan yang lain, cuma karena memang yang tadi si beban kerja dan hal yang juga, ya? Beban sosial, beban publik itu kan. Terus kayak gue nggak sanggup nih gitu-gitulah. Terus tapi kayak kalau setelah merespon dengan benar biasanya tuh malah lanjut gitu sih, nggak jawabannya. Bukan gara-gara memang suka menderita kali ya langsung. Enggak. Oke, ini sebenarnya jadi menarik juga sebenarnya untuk teman-teman yang lain. Maksudnya ini kan kalau boleh dibilang sebenarnya pilihan karir yang sebenarnya baik ya. Maksudnya banyak orang tua pasti bangga melihat anaknya berkarya buat masyarakat gitu. Tapi kalau bisa sih jangan anak saya gitu. Lihat orang yang muda berkarya terus memang katakanlah itu. Tapi sebenarnya ini lepas dari soal itunya, sebagai orang yang aktif di lembaga-lembaga advokasi seperti itu sebenarnya apa sih yang paling dinikmatin sebenarnya kalau dari ketemu masyarakatnya kali ya Bang. Jadi tuh gini, dulu tuh aku tuh gimana? Aku bukan tipe anak hukum yang suka ngafal sebenarnya. Jadi aku lebih paham sesuatu itu kalau langsung dipraktekkan. Nah, jadi kemampuanku yang sekarang itu ya karena aku sering ketemu masyarakat, mau nggak mau ilmunya harus dipraktekkan. Jadi tuh kayak satu, senang nggak sih ngeliat, nggak tahu ya, aku sih senang ngeliat orang lain gimana ya, yang dari nggak tahu jadi tahu gitu, yang dari nggak mampu jadi mampu, yang dari nggak berdaya jadi berdaya. Jadi merubah orang lain, bukan mengubah sih, mendorong supaya masyarakat itu mampu untuk memperjuangkan berdaya lah ya kalau bahasa ininya. Nah, jadi itu tuh kesenangan, bukan kesenangan ya. Kalau bahasa kita tuh apa ya, kayak kebahagiaan tersendiri. Batin lah gitu. Ya, itu tuh. Nah, yang kedua networking sebenarnya. Bukan memanfaatkan networkingnya ya, tapi aku ketemu banyak orang banget di dalam pekerjaan ini gitu. Mulai dari orang yang memang isunya hukum sampai sosial, antropologi, ekonomi dan sebagainya. Dan dari berbagai wilayah, karena kebetulan kan, bukan kebetulan ya, LBH itu kan di bawah YLBHI.
pengalaman pertamaku itu ya aku jadi kenal orang dari Aceh sampai Papua gara-gara ikut kegiatan YLBHI kan, pusat suka ngadain pelatihan atau pertemuan gitu. Terus jadi kayak ya ini ketemu banyak orang. Nah, itu naik terus tuh dari ketemu banyak daerah, banyak orang, banyak isu, bahkan antar negara gitu. Ya, Gitu sih Bang. Jadi itu kayak experience yang mahal sih menurutku, dan di LBH nggak akan dilihat. Memang pastilah ya, orang ini udah 2 tahun, yang ini dikasih kesempatan dulu. Tapi kalau kitanya punya kemampuan dan kitanya punya minat yang tinggi tuh kayak kesempatan tuh terbuka sih menurutku untuk punya si akses tadi sebenarnya, karena dia nggak ini ya, nggak struktural banget gitulah si organisasinya. Oke, tapi ini nggak tahu ya, saya nggak tahu. Ini nggak tahu. Sekian banyak saya sering nanya ke teman-teman gitu ya, yang nggak, ya maksudnya mungkin agak awam dengan lembaga bantuan hukum maupun YLBHI se-Indonesia gitu kan. Seringnya komennya gitu. Katanya LBH itu kayaknya sarangnya para ini ya, orang-orang kiri, terus udah gitu orang-orang yang berpikir kritis, kerjanya ngeritik pemerintah mulu gitu kan. Udah gitu kurang religius lagi biasanya gitu. Ya, maksudnya saya kenal Lasma dari sejak mahasiswa gitu kan. Sebenarnya agak jauh dari image-image itu sebenarnya gitu ya. Gitu. Nah, tapi apakah memang kesehariannya sekritis atau seserem itu nggak sih? Atau justru sebenarnya lebih enak sih kalau di lembaga-lembaga, terutama kayak LBH? Nah, ini satu hal yang aku akhirnya menemukan. Tahu nggak sih Bang, kayak perumpamaan begini, kalau anak jangan anak mah suruh main kotor nggak apa-apa biar berpengalaman. Nah, ada satu kebiasaan yang menurutku di orang Indonesia itu, jangan deh ke sana bahaya ya gitu-gitu tuh. Tapi kan kalau nggak dicobain lu kagak tahu sebahaya apa gitu. Nah, kalau di LBH jadinya kita ya itu bener kayak Abang bilang, bahkan sebenarnya nggak cuma isu sosial sih Bang, maksudnya bukan ideologi yang kiri doang, tapi masalahnya aku ketemu dengan berbagai ideologi sebenarnya di lembaga ini. Ada orang-orang yang sangat kiri gitu ya, ada yang sangat ada juga kok yang nasionalis gitu ya, Pancasilais, terus ada juga yang background keagamaan yang gitu-gitu tuh ada gitu. Tapi gimana supaya, tau gak sih kalau dulu, kalau kita bener ya baca sejarah kan ketemu tuh orang-orang yang dengan berbagai ideologi, terus akhirnya jadilah si Indonesianya. Itu tuh kayak ada gitu loh di sananya. Tapi kan tergantung kita bagaimana menyikapi. Aku pribadi tuh banyak hal-hal yang, wah, kaget gitu di awal, kayak, ini bukan gue sih gitu. Kadang suka bilang gitu, ini bukan saya, tapi kayak, kenapa nggak mengenal dulu gitu loh. Jadi kenal dulu si orang-orangnya, kenal dulu si jaringannya, kenal dulu pemahamannya, dan kadang-kadang tuh sama gitu, cuma cara, gaya, metode, ya itu tuh aja sih yang membedakan sebenarnya. Pasti ada titik-titik temu yang bikin perubahan gitu sih sebenarnya. Oke, aku kasih ke Yok dulu deh. Ada yang mau tanya dulu nggak ya sebelum sini? Atau lanjut dulu? Banyak sih yang mau ditanya, cuman lu dulu aja. Satu dulu deh lu. Kalau terkait LBH, nih Asma, LBH kan kiprahnya udah panjang ya di Indonesia, baik itu yang YLBHI ataupun LBH Bandung. Tapi kok kayaknya secara struktural advokasinya nggak ada perubahan gitu. Lu merasa putus asa nggak sih? Atau ini, udahlah ini nggak ada gunanya kerja di sini gitu. Menurut lu? Oke. Ada beberapa yang memang aku ngerasa tuh pengulangan Bang. Jadi kan aku nggak pernah ngalamin di masa-masa yang lalu, tapi kan baca sejarah, baca buku gitu ya, baca literasi, terus kayak kok ini sama aja gitu. Beberapa ada lah titik-titik ini kok kita sama aja ya, kok ini kita nggak ada menghasilkan apapun ya. Tapi ada satu sisi tuh aku ngerasa gini, tapi kalau orang-orang ini berhenti melakukan, ya mungkin keadaan lebih kacau menurutku gitu ya, atau nggak ada lagi orang-orang kritis gitu. Karena jujur, gini lah, satu lagi ya yang berubah itu ada kekritisan. Dulu tuh aku anaknya yang gini, baca undang-undang, baca aturan, ya kan, baca literasi, oh begini caranya gitu. Tapi sekarang tuh kayak berpikir 2 kali. Kenapa begini ya? Ini kok begini ya? Ini kayaknya ada yang ini deh gitu. Nah, jadi kalau nggak ada kali ya, positivistik ya. Iya. Dulu nggak gitu Bang. Cuma aku
ingat banget dulu waktu dari semua pelajaran hukum, aku tuh paling senang kriminologi sama sosiologi hukum. Jadi tuh kayak itu hal yang nggak jarang banget diajarin di kampus, tapi aku ketemu nih di tempat ini sekarang gitu. Jadi kayak memang gue tuh yang kayak Bang Isbel bilang tadi ya, masyarakat banget lah pokoknya, pikirannya tuh masyarakat banget lah yang gitu-gitu tuh. Jadi penting sih ada orang-orang yang mengambil bagian untuk tetap aku suka bilang tuh berpikir dengan akal sehat gitu. Nah, memang kalau bukan metode ya, mungkin cara-cara advokasi menurutku itu seiring zaman pasti akan ada perubahan sih, karena ya sekarang tuh LBH ya dibanding dulu mungkin di pengadilan ya suka, kalau dulu kan baca-baca buku tuh ya wah bentak-bentak hakim lah, apalah, bikin suasana apa di pengadilan. Ya sekarang udah jarang sih, paling kampanye gitu kan, atau mungkin protes-protes gitu, bikin aksi dan massa dan sebagainya. Tapi ada gaya-gaya yang menurutku disesuaikan juga dengan kondisi sekarang sih gitu. Meskipun nggak selalu ya Bang ya, karena itu ada tantangannya sendiri sih di lembaga bantuan hukum gitu. Oke, aku ngeliat gini Mas, dalam konteks tertentu memang ya zaman dulu mungkin ya, waktu YLBH berdiri, terus zaman masih terutama di masa-masa pas Orde Baru gitu kan, zamannya seniornya LBH semua, Bang Buyung dan kawan-kawan itu kan, itu memang konteksnya memang banyak clash ya dengan pemerintah, dengan penguasa dan segala macam gitu. Dan mungkin dalam beberapa hal sekarang pasti akan tetap ada yang seperti itu. Tapi kalau menurut Lasma sendiri nih, ini personal aja gitu. Sebenarnya sistem hukum dan katakanlah keadilan hukum buat semua gitu ya, itu sekarang makin bagus atau makin buruk sih dibandingin masa lalu gitu? Atau kesadaran masyarakat soal hukum apalah yang Lasma lihat kayak gimana? Pelaku yang sudah beberapa tahun nih di LBH nih. Berat nih pertanyaan. Karena lihat aku sebagai satu aja yang berat, nanti ada yang ringan-ringan lagi. Ada beberapa yang makin gini loh Bang, kayak kita pernah ngalamin agak baik, tapi tuh kok aku nggak tahu ya ini apakah memang perubahan supaya lebih baik lagi, tapi ada memang beberapa aturan-aturan, kebijakan-kebijakan itu emang menurutku parah banget sih Bang. Gitu. Terus setelah diulik-ulik ya beberapa kebijakan-kebijakan itu memang mementingkan kepentingan orang-orang tertentu gitu. Dulu mah mungkin karena aku bacanya cuma KUHP gitu ya, KUHAP dan sebagainya, nggak terasa gitu. Tapi pas lihat praktek, terus ada undang-undang yang lainnya dan melihat kasus-kasus di lapangan gitu, memang catatannya masih buruk sih gitu. Ada yang baik, ada, tapi nah mungkin karena gaya advokasi lembaganya ya, kita kan nggak engagement sama pemerintah, karena sekarang sudah banyak juga NGO-NGO yang lain yang ambil peran di sana. Dan kita berjejaring kok dengan NGO-NGO itu. Jadi ya ambil peran masing-masing gitu sih Bang sebenarnya. Pokoknya LBH perannya galak lah ya gitu. Giding, bercanda. Tapi ini ada satu menurutku yang berhasil, kayak undang-undang bantuan hukum, itu kan hasil advokasi YLBHI dan teman-temannya gitu. Dan sampai sekarang tuh menurutku masih melakukan kerjasama dengan pemerintah ya, paralegal, terus BPHN, terus apa sih aku lupa istilahnya, BPHN itu tuh kerjasama dengan pemerintah gitu. Terus kita juga sering, yang aku lihat ya, tapi kan ini memang terasanya di advokasi kebijakan. Kalau kita main advokasinya kasus-kasus, mungkin ya memang akhirnya audiensi terus, dan ini gimana tolong penuhi hak-hak rakyatnya, pasti begitu sih modelnya gitu. Tapi ada beberapa ada beberapa lembaga juga yang menurutku sering banget kita libatkan untuk kerjasama di advokasi gitu ya, kayak lembaga-lembaga komisi-komisi itu komisi negara ya. Ya. Tapi sebenarnya dalam banyak kasus yang pernah LBH tangani memang saya nggak tahu sih, beberapa senior teman-temannya Lasma juga pernah cerita, terutama di beberapa kasus KBB dan yang lainnya, kebebasan beragama dan berkeyakinan, juga kasus lingkungan gitu ya. Kadang-kadang memang mungkin nggak menang secara langsung secara ini, dalam artian harapan korbannya terpenuhi gitu, tapi
mungkin kita juga bisa ngelihat ada sisi baiknya karena akhirnya masyarakat semakin kritis, terus ada tergalang jejaring gitu ya. Jadi ngelihatnya ke arah sana juga ya, kayaknya bukan cuma sekedar kasus per kasus kayaknya gitu. Atau Wasma punya pendapat lain soal itu? Nggak, betul. Udah benar. Kesimpulan yang benar. Dan kita tuh nggak cuma lihat menang kalah kasus, tapi satu, isunya naik ke publik, terus orang aware, masyarakat punya kesadaran, masyarakat kemudian memahami posisinya dan melakukan sesuatu, itu tuh menurut kita udah salah satu ya, bukan semua keberhasilan, ya salah satu keberhasilan atau salah satu pencapaian yang bisa dicatat gitu sih. Oke, ini jangan ini deh, balik dulu ke personal dulu, capek ngomongin hukum besar-besar nanti. Gitu. Mas sendiri apa sih yang bikin ini ya? Maksudnya saya nggak tahu teman-teman di sindrom, ya maksudnya sindrom teman-teman di kalangan yang bergerak di satu isu ya, misalnya advokasi itu kan biasanya sering ditumpukan harapan besar ya gitu ya. Masyarakat punya harapan besar, terus kita juga bisa jadi punya idealisme tersendiri supaya bagaimana ini selesai dan ini berhasil gitu kan. Dan kadang-kadang mungkin burn out ya, dalam arti bahwa yang bebannya terlalu banyak, terus juga tuntutannya terlalu besar gitu. Dan harus diakuin kan kadang-kadang di NGO memang sistem kerjanya kan tidak seperti di perusahaan ya, yang bisa jam segini sampai jam segini. Kadang-kadang harus mendampingin sampai kemana, sampai beberapa lama gitu, ngetik laporan malam-malam gitu. Apa sih yang bikin tetap fit gitu ya? Selain karena naungan dari Allah Subhanahu Wa Taala, nah tapi selain itu apa yang tetap bisa fit untuk bisa dijadikan semangat terus sih kalau untuk mungkin aku mempertahankan hidupku yang sehat sih, Bang. Maksud gini, aku tahu teman-teman aktivis itu punya kendala di begadang dan bangun pagi susah, ya. Ini kita terbuka aja, ya kan? Nah, tapi memang beberapa gitu. Cuma aku balik lagi kan, tiap orang fisiknya berbeda. Ada tuh, aku tuh punya teman-teman kuat-kuat aja gitu sampai malam begadang, sampai pagi, tapi besok paginya dia tetap bisa beraktivitas. Nah, tapi aku pribadi tuh tetap menjaga yang namanya kesehatan jasmani maupun mental. Jadi kalau jasmani itu lebih kayak, mungkin gini ya, makanan sehat kan nggak berarti harus mahal ya. Makanan sehat, air putih, yang gitu-gitu tuh aku agak lihat di situ, olahraga, kayak lari pagi atau apa, yang gitu. Bangun pagi, aku tuh tipe yang akan selalu bangun pagi. Meskipun kalau misalnya lagi keluar kota tuh yang susah kan, misalnya pergi jam berapa, nyampe di rumah tuh bisa jam 3 pagi gitu ya. Ya paling aku tidur paling mentok tuh jam 9 aku pasti udah bangun sih Bang, jam 9 atau setengah 9, pokoknya jam 8 jam 9 karena jam 4 kan tidurnya. Cuma memang kualitas tidur itu aku jaga banget. Kualitas tidur tuh aku jaga banget. Bukan anak baik, tapi ini jangka panjang kan kita banyak yang bilang waktu muda mah sehat, tapi ya pas nanti udah mulai berumur bertambah ya kan itu nggak aktivis sekali ya, jaga jam tidur tuh nggak aktivis sekali itu ya. Tapi Bang begini, bergeser nggak jam tidurku sekarang? Iya, dulu mahasiswa aku jam 10 udah pelor ya tidur gitu, sekarang jam 12 lah. Tapi kayak handphone tuh standby, aku pernah ditelepon tiba-tiba jam 1 aku bisa bangun, jam 3 ditelepon aku bisa bangun gitu. Jadi kayak badannya tuh kayak ngerti kalau ini alarm penting, gue bangun gitu. Tapi kalau memang nggak ada hal, aku bakal tidur normal gitu. Itu sih sebenarnya tidur normal. Sama satu lagi mental ya. Mental karena ada teman-teman juga yang biasa itu penting sih, supporting system kalau bahasa aktivisnya ya. Dan itu mungkin di luar LBH juga ya, di luar LBH. Gitu. Kita punya hal lain untuk tidak ngomongin advokasi mulu gitu ya. Ya betul. Nah, yang kedua orang yang support, karena menurutku gini, waktu mamaku dulu nggak sepakat aku di LBH itu cukup ganggu. Karena kayak apa ya, waduh keluarga gue nih menuntutnya beda gitu, sedangkan ya aku merasa aku masih harus di lembaga ini gitu. Tapi nggak tahu ya orang tua lah yang namanya Bang, ada satu titik akhirnya mereka ngelihat apa yang kita lakukan, terus mama tuh berubah. Jadi kayak aku sering cerita sebenarnya apa yang aku kerjakan, nggak semua sih, beberapa hal yang masih masuk di akal lah ya sama orang tua. Terus akhirnya tuh lama-lama berubah dan terakhir tuh bahkan ya dengan apa yang kulakukan tuh mama seneng banget. Terus ya biasalah ya kalau orang mama kan ya ceritalah dia di sana, anak aku gini-gini. Atau bahkan begini,
ketika apresiasi itu datang dari orang. Jadi mama tuh Oke. pernah ditelepon, dia nggak dapat informasi apapun dari aku, apalagi kalau aku misalnya entah masuk koran lah, entah masuk apa lah, gitu-gitu tuh dia nggak pernah aku kasih tahu, nggak pernah sama sekali, atau bahkan jabatan-jabatan atau apalah kesempatan, kecuali memang keluar kota atau keluar Indonesia, gitu aku harus kasih tahu kan posisi. Ya. Tapi biasanya orang lain yang ngasih tahu, terus nanti dia telepon, dia seneng banget gitu lah, kalau orang lain yang telepon, terus kayak, keren ya kakak ya, gitu lah. Jadi lebih ke sana sih supporting system. Nah, selain orang tua, ya sebenarnya itu kayak abang bilang tadi, ada orang-orang lain yang di luar LBH-nya sendiri yang support juga apa yang kukerjakan. Tapi kita nggak cuma ngomongin advokasi gitu. Dan aku lihat makin lama nih teman-teman apa ya, kalau bahasaku tuh pergaulanku tuh ya makin kritis gitu. Jadi kalau aku kadang cerita tentang isu LBH, mereka oh iya ya gitu ya, terus jadi ngomongin kan. Padahal gue bilang, yuk kita nonton aja boleh nggak, atau makan biasa gitu ya. Gitu sih sebenarnya. Gitu ya. Menarik sebenarnya gitu. Tapi memang kalau orang tua di awal memang nggak pengen ya. Kalau nggak setuju. Aku tuh berapa tahun ya? Kayaknya ada setahunan tuh dimarah-marahin mulu kalau ngomongin LBH. Yang pertama. Terus lobby yang kedua tuh akhirnya aku bilang aku mau S2. Jadi mama punya tawaran, oke boleh tutup di LBH tapi harus S2. Dengan tujuan sebenarnya advokasi mamaku kan, kalau kamu S2 kamu keluar. Kalau aku advokasinya adalah ketika gue S2 gue akan tetap di LBH gitu lah. Karena masih di Bandung. Yang mana yang berhasil kan gitu ya. Terus cerita selama S2 dibolehin di LBH tetap. Sampai akhirnya kemarin, belum lulus sih sekarang, cuma kan menjelang lulus kemarin sempat ditanya juga tuh. Tapi tiba-tiba jadi direktur sekarang, jadi ya udahlah, anaknya udah pasrah diginiin. Memang ada kalanya ya, ibu tetap jadi ibu, anak tetap jadi anak, ada hal yang harus dikompromikan, tapi ada yang harus direlakan kayaknya ya, gitu ya. Ya, begitu. Oke, Yok, ada lagi Yok? Kalau di LBH kan kerjanya bahaya ya. Lu pernah nggak sih ada momen-momen entah diancem lah lewat WhatsApp atau dibuntutin gitu? Pernah nggak sih? Pernah, Bang. Pasti lah itu. Coba cerita dong spesifik kasusnya. Pas lagi nanganin apa? Oh, sebenarnya ada beberapa kejadian, tapi yang paling kerasa itu waktu advokasi yang PLTU. Itu kan nggak cuma aku secara pribadi gitu ya. Sebenarnya aku tuh jarang diteror yang gimana, tapi kadang ada nomor telepon masuk, udah nggak dikenal, apa dan sebagainya. Biasanya tuh aku udah nggak ini. Terakhir itu bener-bener datang ke kantor, ke LBH, dan nyariin aku yang mana orangnya. Tapi pura-pura jadi kayak, apa namanya tuh Bang? Kayak mau konsultasi hukum. Iya. Konsultasi hukum gitu. Terus, dan dia nggak tahu Lasma Natalia tuh perempuan. Jadi dia kira laki-laki dari awal. Terus, oh ya udah gitu. Itu pernah. Terus paling telepon sih Bang. Atau sebenarnya aku lebih deg-degan itu ketika masyarakatnya yang diteror sama diintimidasi gitu. Karena kalau pengacara tuh dia kayak punya apa ya? Sebenarnya dia kayak punya immunity ya gitu. Dan aku orangnya kan sangat ini ya sebenarnya ngukur ini masih bahaya atau enggak apa dan sebagainya. Soal keamanan aja aku tuh cukup aware karena kayak misalnya gini. Account, password yang gitu-gitu tuh kayak diganti berkala dan sebagainya. Terus kalau nomor nggak dikenal tuh aku jarang angkat, kecuali orangnya udah SMS, WA, terus baru aku respon gitu-gitu sih Bang. Jadi itu pun penting buat si pembela HAM ya kalau orang bilang. Nah tapi ini ada yang menarik. Saking seringnya kita diteror, kadang-kadang kita tuh nggak ngeh kalau itu tuh bahaya. Aku pernah di posisi itu kayak nggak ada bahaya apa-apa gitu, tapi sampai terakhir WA atau SMS gitu aku dapat, itu waktu itu masih direkturnya Mas Yogi ya, Bang Yogi. Terus dia cuma bilang, oh oke, tapi hati-hati ya. Jadi aku tuh kayak, oh oke gitu. Terus kayak oke gitu, kayak nggak ngerasa itu bahaya. Yang kedua, pergi-pergi malam itu sih, karena kan kalau perjalanan keluar kota sering banget malam pulangnya atau dari luar kota. Berapa kali tuh kalau bareng tim masih enak ya kan, ada teman-teman lah ya, teman-teman barengan gitu. Tapi kalau yang sendiri misalnya, berapa kali sih aku sering dimarahin gitu, nggak boleh terlalu malam kalau ngambil travel atau apa dan sebagainya. Tapi kadang nggak ada pilihan. Cuma ini sih Bang, bukan share lokasi. Ada orang-orang yang memang aku akan infoin aku lagi di mana.
Jadi kalau misalnya dalam jangka waktu berapa lama nggak ada info kan mereka bakal telepon atau aku rajin update itu aja sih. Aku udah pulang, aku lagi pergi, aku lagi apa gitu sih sebenarnya. Terus kan itu bahaya ya. Berarti kan sebenarnya yang lo harus pikirin adalah keselamatan lo dan keselamatan kantor. Tapi kan yang gue tahu LBH itu kan susah ya soal dana. Berarti kan lo harus mikirin duit juga nih. Ya nggak sih? Nah sebenarnya lu harus mikirin duit, harus mikirin keselamatan diri. Nah, spesifik untuk duitnya, sebenarnya dana LBH itu dari mana sih? Duitnya dari mana? Oke. Kebanyakan sih kita kerjasama program sih Bang, kerjasama dengan pemerintah atau lembaga lain. Tapi biasanya itu mode-mode kerjasamanya lebih kayak penelitian, terus pendidikan. Jadi kalau urusan advokasi kita independen, jadi kita yang memutuskan kita gugat atau apa dan sebagainya itu tuh nggak akan ada pihak ketiga yang bisa mencampuri, bahkan pemerintah sekalipun misalnya karena kita dari BPHN. Tapi memang ada yang modelnya sana. Yang kedua sumbangan publik. Jadi sekecil-kecilnya LBH ini banyak yang suka bantuin ya, kasih sumbangan, terus kasih donasi. Kalau di luar negeri itu kan terkenal filantropi yang gitu-gitu. Memang nggak sekuat lembaga-lembaga internasional. Kalau kita lihat kan foundation di luar negeri itu kayak wah ampun ini mereka ya luar biasa ya kemampuan sustainable dan kontinuitasnya kuat gitu. Nah, di Indonesia tuh belum sekuat itu. Cuma ada. Nah, sebenarnya LBH itu tuh menggalang dana tuh dari situ sih sebenarnya. Gitu kalau LBH Bandung itu sendiri harus diminta mandiri nggak sama LBH atau ada bantuan dari LBH? Oh, mandiri. Waduh, dapur. Bahas dapur nih, bahas dapur. Cuma gini, kita pernah di masa, itu sebelum aku lahir kayaknya nggak ya, di masa memang segala sesuatu disupport dari pusat. Aku lupa itu tahun berapa berubah kebijakannya. Jadi masing-masing LBH mencari pendanaan masing-masing. Nah, itu akan berdampak, lihat aja sih. Kalau abang punya waktu main tuh kayak LBH lain tuh macem-macem modelnya dan macem-macem kondisinya. Dari yang mapan sampai yang aku pernah dengar cerita ya, bayar listrik aja nggak bisa. Kayak gitu-gitu tuh. Parahnya ke sana bagi yang di daerah-daerah. Nah, terus tapi sekarang ada perubahan, tetap mencari dana secara mandiri, tapi kalau memang LBHI mampu, dia akan support beberapa LBH yang menurut dia catatannya, wah ini kurang banget nih, harus dibantu gitu. Nah, makanya salah satu sumber pendanaan kita tuh ya BPHN, dan di teman-teman daerah itu sangat mengandalkan tuh duit-duit BPHN yang kecil, nggak boleh ya, maaf ya, tapi itu kecil banget, itu kecil banget untuk satu kasus. Terus dalam perjalanan lu 7 tahun di LBH Bandung, sempat nggak tuh krisis soal keuangan? Waduh, dapur lagi. Sering. Dulu 2 tahun pertama tuh aku masih labil. Karena kayak aku nggak punya koneksi, aku nggak punya kemampuan dagang, aku nggak punya inilah ya penghasilan yang lain gitu ya. Terus aku anaknya kan ya udah apa yang di depan mata yang dikerjain. Wah itu tuh krisis banget Bang. Jadi kayak bayangin ya orang tua kan ngarapinnya lu udah lulus kuliah kemampuan sendiri dong. Nah itu tuh aku memang kemampuan sendiri tapi empet-empetan banget. Dan mulai tenang itu di tahun ketiga sebenarnya. Tapi itu tuh pun karena ini aku mulai mengerjakan pekerjaan lain, misalnya diminta untuk translator lah, apalah, nulis lah. Tapi yang di luar LBH, karena LBH sendiri kan nggak bolehin double job sebenarnya. Double job dalam artinya gini, aku nggak boleh nanganin kasus profit. Karena yang kasus-kasus yang harus aku dapat ini. Tapi dan kita pun punya komitmen gitu kalau kita diundang sebagai LBH itu tuh ke kantor gitu karena kita paham nggak semua orang di LBH punya kesempatan untuk dapet ini. Jadi kayak kita punya lumbung bersama Bang, nasi lumbung ini nanti dibagi-bagi bersama lah gitu. Pernah nggak LBH Bandung sampai nggak bisa bayar listrik? Nggak pernah lah ya? Nggak pernah sih. Oh, nggak pernah. Sebelum aku bangkrut, sebelum aku masuk tuh lagi bangkrut. Jadi jual barang. Oh sempet juga. Kayaknya sempat pindah beberapa kali. Pernah kita nggak bisa punya biaya untuk kontrak, jadi kita dipinjamin satu ruangan yang kecil banget ya, itu numpluk di situ Bang, orang konsultasi, orang rapat, direktur di situ dan sebagainya. Bang Rizdo pernah lihat kali ya yang di. Betul.
Terus, nah itulah pertama kali aku ke LBH Bandung dan aku shock karena semua orang cowok ngerokok, nggak ada perempuan, terus gue gimana? Itu pertama kali itu. Pernah ngalamin itu. Tapi Ya, makin kesini makin ini. biar teman-teman vokal tahu, soalnya kalau ngelihatnya, wow, anak-anak LBH berani, Pak, ada juga yang pusing soal bensin kan di belakang gitu. Ya, banyak banget. Realitanya harus diketahui juga nih. Tapi LBHI juga, gue dulu inget tuh ya, 2013, sempat mereka ngadain penggalang fundraising besar-besaran, atau 2012 lah. LBH itu sempat kayak hampir bangkrut sampai dia bikin acara gede gitu untuk ngumpulin dana. Itu memang berarti di LBH itu masalah dana kesulitan juga ya? Ya, jadi memang ya menurutku tuh tergantung kembali ke pengurus dan kemampuan manajerial sih Bang gitu. Okay. Nah, jadi memang siapa yang sedang mengurus itu tuh berpengaruh terhadap apakah dia bisa membangun kerjasama dan sebagainya. Ada tuh satu LBH, nggak cuma Bandung ya, aku kasih konteks kasus lain nih. Ada beberapa LBH tuh dia berhasil bangun kerjasama dengan pemerintah dan dia dapat anggaran. Meskipun itu nggak nutup operasional ya, tapi kayak lumayan kan, ibaratnya tuh minimal untuk, dan di LBH tuh gini, yang diselamatkan dulu itu bukan direkturnya, tapi pegawai paling rendah. Kayak, bukan paling rendah sih, tapi kayak gini, staff-staff ya mungkin nggak advokasi, kayak... Back office lah ya, back office ya. Ya, gitu-gitu tuh, itu yang harus diselamatkan dahulu tuh. Okay. Kayak, kalau di kantor tuh, ibaratnya dia mengerjakan segala hal nih, mulai dari fotokopi, bantuin apa-apa. Nah, itu tuh yang harus diselamatkan dulu di prinsip kita gitu. Dan anak-anak baru. Jadi, kalau aku pernah ngalamin begini, karena aku udah kepala bidang waktu itu, kan ada perbedaan dikit lah ya dengan yang baru. Tapi karena kondisi lagi turun, gajiku, honor, kita nggak ngomongin gaji, honor dipotong untuk kasih ke yang bawah. Tuh. Oke. Luar biasa mulianya kan? Oke. Serem juga kayak begitu ya. Nah, inilah makanya menjadi problem. Kenapa di LBH itu orangnya muda-muda. Satu, kan dia nggak punya tanggungan, Bang. Ya, mau nggak mau itu realitanya. Nah, ketika teman-teman udah mulai berkeluarga, itu tuh sebenarnya mulai tuh bukan berarti nggak boleh berkeluarga, cuma tuntutan keluarga tuntutan tanggungan akan berbeda dengan sebelum. Ya kayak aku masih single sampai sekarang mah nggak mikirin siapa-siapa, nggak mikirin apa. Itu buat iklan juga teman-teman vokal ya. Lasma masih single. Lasma single terkunci, beda itu. Ini high quality jomblo banget ini berarti. Gitu. Beda ya, Lasma udah single terkunci susah. Apa sih Mauricio? Jadi itu tuh jadi ini sih Bang, beban, karena aku pernah ketemu dengan teman-temanku yang masih mau di LBH, sebenarnya secara prinsip, secara ideologi mereka masih pingin gitu, tapi ada tuntutan lain atau hambatan lain yang mau nggak mau itu realita gitu. Akhirnya ya udah mereka keluar dari LBH, tapi biasanya alumni ini tetap aware sih sama LBH, bantuin, misalnya kita butuh diskusi narasumber atau apa, nah mereka bantuin di sana sih. Lu nih sebagai direktur, ini lu direktur pertama perempuan di LBH Bandung nggak? Atau enggak. Udah enggak ya? Pertama LBH Bandung itu perempuan. Oh, oke. Siap, berarti udah cukup progresif ya LBH Bandung ya? Iya. Kalau soal umur lu direktur termuda enggak juga? Di LBH Bandung? Ya. Mungkin iya. Oh, luar biasa. Mungkin iya, Bang. Oh iya, benar. Lasma paling muda kayaknya. Paling muda. Tapi dibanding LBH lain enggak ya? LBH lain tuh ada yang lebih muda dari aku. Oh, jadi untuk sejarah LBH Bandung lu lah direktur termuda ya? Nah, aku nggak tahu nih Bu Melani dulu ya, Pak Dindin, atau misalnya Bu Amartiwi, itu tuh umur berapa mereka jadi direktur. Tapi yang sepanjang aku tahu tuh lewat 30 sih rata-rata. Iya, kan dulu kuliah hukumnya lama rata-rata. Oh iya. Lewat 30 kuliah hukum sih rata-rata. Kalau udah masuk LBH pasti 30-an. Berarti kan ya umurku berapa ya? Iya, nggak apa-apa tuh sekarang di promo nanti ya. Nanti akun Instagram sama akun Facebooknya Lasma nanti kita kasih di sini. Nggak. Ini ceritanya kan Lasma ada beberapa kali banyak pegang bidang kan. Terus sekarang jadi katakanlah jadi direktur gitu kan. Nggak tahu ya kalau di LBH Bandung itu direktur dianggap tumbal atau dipercaya namanya kalau di... Maksudnya gimana Bang, tumbal atau? Kan sering maksudnya justru dalam beberapa kasus kayak di beberapa NGO, kepemimpinan itu bukan sesuatu yang ingin dicapai gitu. Justru ingin dihindari. Ya, benar.
Mak Dilga Nah, gitu juga atau gimana? ya sih problem juga sih itu karena nggak semua orang mau ambil posisi direktur. Bukan masalah ininya sih Bang, kayak Bang Firho tadi bilang kan, wah banyak juga yang lu pikirin ya, yaitu dari dapur sampai depan kita pikirin tuh Bang, dari atas sampai bawah dipikirin. Jadi dan ya kayak tadi kan kalau ada apa-apa direktur duluan yang harus ambil tanggung jawab gitu. Soal saya honor aja ya nggak bisa tuh gaji direktur yang malah ditinggiin terus orang lain mati gitu ya, nggak makan. Nah, yang gitu-gitu kan sebenarnya tantangan. Tapi yang aku lihat sih pasti ada aja orang yang mau ambil gitu. Jadi kayak di LBH sendiri kan orang kalau mau jadi direktur dia yang mengajukan. Jadi ada semacam proses pemilihan gitu Bang. Tapi memang dilihat syarat-syaratnya. Ada syarat-syarat tertentu yang udah dibuat secara sistematis lah, bukan sistematis, maksudnya ada syarat-syarat yang udah diatur di SOP, terus dan masih bisa diobrolkan kalau memang kondisi tertentu, tapi ya umumnya gitu sih. Nggak tahu, ada beberapa LB maka itu jadi rebutan, setahu aku. Ini nih dapur rahasia ya, nggak LB Bandung. Itu kenapa? Karena sebenarnya dianggap posisi yang apa ya, bukan gengsi secara uang sih Bang, tapi kayak potensi apa Bang? Modal politik. Nah, ya, itu. Yang kalau mikirnya ke politik itu tuh pasti ada. Nah, tapi beberapa LB malah ada yang kesulitan untuk cari direktur karena nggak ada yang berani ngambil. Oh, kalau di Bandung berarti lu mengajukan diri? Ada calon beberapa. Jadi berarti si Lasma mengambil ya? Gue siap bukan. nih. Bukan. Gini. Aku cerita dulu dikit. Jadi mereka akan buka, oke, kita akan pemilihan direktur. Ini syarat-syaratnya. Silahkan teman-teman yang sudah memenuhi syarat mengajukan diri sebagai direktur. Bisa juga didorong sama yang lain, Bang. Misalnya kayak, gue percaya deh sama lo maju deh. Yang gitu-gitu tuh ada. Tapi balik lagi ke keputusan orangnya. Aku ingat banget yang pemilihan direktur sebelum ini tuh aku sebenarnya secara syarat-syarat administrasi memenuhi. Tapi aku paham secara mental aku belum kuat. Jadi waktu dikasih kesempatan, ditanya sih, nggak didorong banget, ditanya mau nggak, aku nolak, karena aku bilang nggak bisa, aku belum sekuat itu untuk ambil tanggung jawabnya, gitulah. Meskipun sekarang kuat nggak, dikuat-kuatin ya. Nah, terus jadi kayak pemilihan sebelum aku tuh ada 3 loh yang mencalonkan di LB Bandung sendiri gitu, dan itu tuh cukup rame. Kok ramenya dalam artian dibuka untuk publik ya, dia buka untuk publik juga diundang milih waktu itu. Ya kan, bukan milih sih, mengikuti proses pemilihan. Karena suara Bang, bukan anak LBH ya. Nah, terus tapi itu cara baik maksudnya supaya rekan-rekan mitra yang lain juga tahu ya. Ya. Nah, cuma memang di tahun ini tuh kan nggak kejadian begitu karena satu pandemi ya kan, nggak bisa ngumpulin orang. Akhirnya ya cuma pemilihan internal, tapi pas pelantikannya diumumin ke publik, paling gitu sih Bang. Nah, kenapa aku mau ambil? Aku jadi cerita dikit nih, karena nggak ada pilihan. Gimana? Apa ya? Nggak ada pilihan, bukan nggak ada pilihan lain. Apa ya? Kayak bukan pilihan lain buat akunya ya, tapi buat LBH Bandungnya maksudnya. Nggak, aku nggak tahu bahasanya gimana, tapi kayak gini nih ya, ini nih bahasa cewek banget kali ya, tapi kayak kalau lu nggak sayang ya sama LBH Bandung gitu. Kalau lu nggak sayang, dalam banget. Itu sih Bang. Jadi kayak ya aku ngerasa aku masih harus berperan. Kadang aku berpikir nih, kalaupun nggak jadi direktur aku akan tetap gitu, sampai batas yang maksimalnya lah gitu. Tapi kan yang namanya apa ya, aku nggak tahu ya, kan kita punya ukuran-ukuran, oke gue udah ngerjain sejauh ini nih, apa aja yang harus gue lakukan gitu. Nah, aku lihat ya ini salah satu hal yang bisa masih terakhir aku lakukan buat LBH Bandung gitu sih, buat LBH Bandung ya, benar sih. Udah rencana mau keluar kayaknya nih ya. Hah? Ada rencana mau keluar kayak kata ini hal terakhir ini. Ya, ada rencana keluar emang. Iyalah, kan direktur terakhir. Berapa lama jabatannya? Direktur 2 tahun ya biasanya? 4 tahun. 4 tahun. Oke. Jadi kalau lu abis direktur, lu nggak bisa, ya udah gue selesai direktur, balik lagi jadi pembela umum, nggak bisa ya? Jarang Bang yang ada mau ambil pilihan itu. Dan adanya mau ngambil ke LBHI biasanya. Batas tahun juga Bang, batas tahun. Jadi di LBH itu nggak boleh terlalu lama. Karena problem sih kalau orang tua di LBH kita punya. Nggak boleh terlalu lama tuh maksudnya
lu jadi misalnya cuma boleh kerja di LBH 10 tahun gitu misalnya gitu. Iya. Seperti itu contohnya, misalnya ada beberapa tahun. Dan setelah itu diharapkan cari kerja di tempat lain gitu ya? Iya. Iya, mengembangkan diri. Nah, tapi memang ini aku yang belajar ya. Dulu direkturku itu punya perspektif leader banget. Jadi dia akan mendorong, lu tertariknya apa nih setelah di LBH? Jadi dari sekarang pikirkan. Mungkinkah kamu jadi dosen? Mungkinkah kamu buka kantor hukum? Mungkinkah kamu NGO internasional? Atau mungkin lu jadi petani sekalian? Nggak masalah, yang penting setelah dari LBH lu Bandung, lu harus memikirkan apa yang akan kamu lakukan. Nah, selama di LBH Bandung, kembangkanlah kapasitasmu di bagian itu gitu sih Bang sebenarnya. Itu mungkin nggak sih orang luar LBH, siapapun itu bisa jadi direktur di LBH manapun gitu? Atau harus orang LBH-nya? Gimana Bang? Maaf, putus. Bisa nggak yang jadi direktur LBH ya, itu orang yang nggak pernah sebelumnya kerja di LBH? Tiba-tiba masuk gitu? Nggak bisa. Harus LBH. Oh, jadi syarat administrasinya harus kerja di LBH dulu ya? Jadi kalau bahasa kita tuh menjadi pengabdi bantuan hukum berapa tahun gitu. Terus punya pengalaman untuk menjadi kepala divisi atau kepala departemen, tergantung kan. LBH tuh punya nomenklaturnya beda-beda tuh. Pokoknya dia pernah memimpin satu bidang atau divisi karena dibutuhkan pengalaman memimpin kan, itu sih Bang sebenarnya. Kalau abis periode ini selesai, lu nggak bisa kepilih lagi ya? Masih bisa 2 periode batas maksimal. 2 periode, oke. Tapi enggak lah, kayaknya langsung mau pindah ini. Kita lihat aja. Oke, wah udah nggak terasa kan? Itu kan sejam nggak kerasa loh, Las. Oh, iya. Oke. Ini mungkin Lasba, ini mungkin ada beberapa orang yang akan memilih ya, maksudnya setelah dia lulus, coba dulu deh di NGO, pegang itu advokasi apa gitu. Nah, kalau dari Lasma ini selaku yang sudah berpengalaman ya, sudah agak sepuh sedikit dalam ber-NGO-an gitu, ada saran khusus nggak buat rekan-rekan yang pengennya mengembangkan diri setelah lulus itu di NGO dulu, atau memegang isu advokasi dulu, atau melakukan layanan sosial kemasyarakatan dulu, gimana? Yang pertama sih harus siap mental. Karena memang beda banget gaya, apalagi kalau misalnya kayak aku Bang ya, kan beda, aku tuh bukan background aktivis gitu, jadi aku pun belajar dari gimana cara berkomunikasi, cara beradvokasi dan sebagainya, itu yang pertama. Kalau udah cocok mah biasanya betah gitu loh. Kalau anak-anaknya udah aktivis dari zaman mahasiswa pasti senang sama per-NGO-an. Tapi kalau belum pernah mengecap sama sekali ya harus paham dulu gitu, beradaptasi lah. Yang kedua, siap secara keuangan finansial, karena banyak yang mundur dan rontok itu gara-gara finansial. Nah, opsinya sebenarnya gini sih, aku paham kayak kita nggak mungkin lagi minta ke orang tua, apalagi ada beberapa orang malah jadi ini ya, tulang punggungnya keluarga yang gitu-gitulah. Nah, mulai kembangin sih hal-hal lain gitu, karena jualan kah, apakah gitu-gitu loh, penghasilan yang tidak bersinggungan sama, karena itu yang bikin aku bisa bertahan sebenarnya gitu. Mulai dari, ya ini buka dapur banget ya, mulai dari jualan makanan sampai jualan baju gue udah nyobain. Terus mulai dari asisten, jadi waktu kalau di LBH tuh boleh kalau kita penelitian dosen, karena aku kebetulan dulu mahasiswa tuh, wah itu tuh lumayan Bang nambah-nambahin, meskipun nggak banyak, tapi kayak selama aku jadi mahasiswa aku manfaatin banget tuh penelitian dosen, ya kan, buat nambah-nambahin uang kuliah gitu lah. Terus yang ketiga sih, nggak tahu ya, aku kebetulan nih diberikan kemampuan manajerial keuangan yang baik. Memang kita nggak bisa punya gaya hidup yang tinggi sih menurutku. Tapi nggak tahu ya, karena aku suka nabung dari kecil ya, kayak diajarin lah sebenarnya. Bisa kok, sebenarnya itu tergantung apa sih Bang? Gaya hidup sih gitu. Ya. Ada orang-orang kadang gini, kemampuan 1 juta tapi gaya hidup 5 juta. Ya, gitu. Itu tuh pengaruh banget. Kalau di NGO, ada nggak NGO yang tinggi angka penghasilannya? Ada, yang mapan banyak gitu, tapi yang sekarat juga banyak. Jadi harus siap lah dengan berbagai. Dan menurutku tuh gini ya, aku atau belajar dari masa pandemi gitu ya semua orang bisa terkena masalah finansial sebenarnya kapanpun. Jadi kalau kita nggak punya kemampuan, bukan kemampuan sih, mau belajar gitu soal manajerial keuangan, nah itu tuh akan sangat menolong sebenarnya.
Itu sih Bang. Sama ini, berbagi. Ini agak bahasanya agak ini ya. Aku merasakan gini ya, memberi orang itu tuh bukan ketika kita punya banyak, tapi memberi itu tuh mental sebenarnya. Jadi kayak kalau kamu punya banyak uang pun, tapi kamu nggak punya mental untuk memberi, ya kamu akan ngerasa nggak akan punya apa-apa. Gitu. Nah, dan aku tuh selamat dengan pemberian-pemberian itu. Orang banyak aja Bang yang suka kirim-kirim ke gue. Dan itu menyelamatkan. Nah, yang ketiga, yang sekian nih, ada pengeluaran-pengeluaran yang sebenarnya nggak. Kenapa aku bicara finansial? Kita akan terbentur sama finansial pasti di NGO. Itu sih. Kalau soal advokasi apa sebagainya mah adaptasinya cepet sih Bang pasti. Gitu. Tapi kalau soal finansial orang banyak rontok di sana sih gitu sebenarnya. Jadi target lulus S2 kapan, Lasma? Harus lulus. Ini bukan dapur banget, gue lagi ngejar lulus Bang. Ini udah tahun terakhir. Tesis sudah jalan? Udah, siap. Dihakimin ini. Ya, jadi tadi Lasma bilang ada 4 tadi ya paling nggak ya. Tadi apa? Siap mental sebagai aktivis, apalagi kalau belum pernah sebelumnya. Terus backup keuangan cadangan, terus kemampuan manajerial keuangan yang baik, dan yang terakhir tadi berbagi gitu. Yang kelima jomblo nggak termasuk ya Las ya? Itu mah pilihan Bang. Tinggal itu pilihan. Siapa tahu harus jadi jomblo biar jadi aktivis yang baik gitu, enggak ya? Enggak lah, banyak kok. Ada loh beberapa teman-temanku itu dia bahkan menikah muda di LBH, tapi masih bisa ini aku nggak tahu mereka punya rahasia dapur apa, tapi kayak tetap aja advokasi di LBH-nya jalan gitu. Dan aku salut sih sama orang-orang yang udah berkeluarga, keluarga muda ini, dan keluarganya mensupport dia untuk tetap di LBH. Wah itu tuh acung jempol. Karena gue bilangnya kayak, ya gue belum memikirkan itu gitu. Jadi kapasitasnya belum bisa membayangkan gitu kesulitan-kesulitan yang mereka hadapin gitu sih Bang. Oke, ya, ada lagi yuk. Nah, itu aja. Pertanyaannya udah terjawab. Harus lulus tahun ini ya. Oke, jadi mungkin apa? Kenapa Las? Nggak siap. Oke. Oke, jadi teman-teman kita udah denger ya cerita ini ya. Ini sebenarnya kalau boleh banyak sedikit lebih ke personal gitu. Jadi lebih soal pengalaman, juga soal tantangan-tantangan kalau teman-teman memilih gitu ya. Karena kan kalau jurusan hukum mungkin cukup banyak pilihan karirnya gitu ya. Bisa yang jadi dosen, bisa jadi peneliti, bisa jadi pengamat gitu. Bisa juga kayak IOK yang penting dapat duit banyak aja gitu. Ini nggak apa-apa sebenarnya. Tapi ini perspektif yang menarik juga ya, yang Lasma angkat, karena kita bisa melihat value yang lain gitu ya. Bagaimana seorang lulusan hukum juga akhirnya bisa bergerak di isu-isu advokasi gitu. Dan sebenarnya bukan hanya terbatas lulusan hukum gitu ya. Teman-teman yang tergerak dalam isu-isu advokasi yang lain, lingkungan, buruh, isu-isu sosial kemasyarakatan yang lain gitu kan. Itu sebenarnya perlu juga untuk mempertimbangkan perjalanan hidup yang udah Lasma jalani kayak gini gitu ya. Jadi gimana cara manage keuangannya, gimana cara melatih diri mentalnya, terus juga mempertahankan supaya tidak stres dan tidak mengalami tuntutan yang berlebihan pada diri sendiri. Itu hal yang saya kira sangat baik banget. Enak banget Lasma udah sharing pengalamannya di sini sebenarnya gitu ya. Waktunya cukup singkat sebenarnya, jadi ya enak lah ya, maksudnya kita punya dapat perspektif yang lain untuk itu. Makasih banget ya Kak Lasma, sukses untuk Direktur LBH Bandungnya gitu ya, sukses untuk kasus-kasus berikutnya gitu ya. Kalau sampai diteror nanti boleh aja diumumin ya. Gitu. Oh ya benar, butuh solidaritas ya dari semua. Nanti kita akan buat gerakan koin untuk Lasma gitu. Gitu, tapi itu juga semoga cepat lulus juga kuliahnya gitu ya. Amin. Enteng jodohnya juga ya. Oke, teman-teman jangan lupa kita masih banyak obrolan-obrolan menarik lagi gitu. Nanti mungkin bukan cuma soal hukum saja, nanti banyak aja soal profesi-profesi yang lain, juga soal lifestyle yang lain gitu. Tetap pantengin aja channel Vokal kita ya, Ngobrol Santai di Vokal Channel gitu kan. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa share, karena ini apalagi materinya Lasma hari ini sangat layak untuk di-share gitu ya. Kita bisa melihat contoh gitu kan, dan masih high quality jomblo juga, jadi bagus untuk di-share di mana-mana. Bercanda. Oke, itu aja. Terima kasih udah mantengin dari tadi. Kita jumpa lagi di bahasan berikutnya. Sekali lagi jangan lupa subscribe, like, dan share semua ya. Komen juga di sini kalau teman-teman punya pengalaman
unik untuk ide soal mau jadi NGO kah, mau profesi yang lain kah gitu. Teman-teman boleh share pengalaman. Makasih banget Kak Lasma, makasih banget buat Yok dan rekan-rekan